فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan Fiddin, azani wa azakumullah, kita akan kembali mengkaji kajian kitab yang telah kita kaji beberapa bulan terakhir ini dengan judul Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah karya tulis milik Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Ikhwan kiram wa akhwatul karimat, kita berada pada 2 poin terakhir dari sesi pertama. Bagian dari kitab ini pada materi tauhid dan akidah. Insyaallah pada lembaran-lembaran berikutnya mungkin biidznillah taala kita akan masuk pada mabadi fikih. Kita mengulang sedikit apa yang telah kita ambil pada pertemuan hari terakhir dari poin yang terakhir tentang demokrasi atau sistem pemahaman demokrasi serta anak cabang dari sistem pemahaman demokrasi, yakni pemilihan umum. Alhamdulillah kita telah dapatkan pencerahan dari sang penulis bahwasanya anutan demokrasi untuk satu negara yang berdaulat adalah hukumnya haram, hukumnya adalah syirik akbar, dengan alasan bahwasanya sistem demokrasi adalah sesuatu pengertian yang telah kita ketahui bersama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian metode pengangkatan pemimpin dengan cara pemilihan umum, voting suara terbanyak, hal tersebut pun begitu banyak mudarat di dalamnya. Firqah hal tersebut tidak datang dari agama Islam, bahkan datang dari musuh-musuh Islam, dari anutan orang-orang kafir. Ikhwan kiram wa akhwatul karimat, kita akan masuk pada poin yang berikutnya dengan materi yang berbeda pula. Kita baca kata sang penulis Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. At-tasi wal arba'un. Fa idza qila laka ma hukmul hizbiyah. Apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, ma hukmul hizbiyah, apa hukum pengelompokan, yakni berkelompok-kelompok, atau arti kata lain dari hizbiyah adalah fanatik atau kelompok tertentu. Ada nanti dalam landasan hukum berupa ayat. Arti terjemahan dari hizbiyah. Al-muhim hizbiyah, mengelompokkan beberapa komunitas orang dalam satu kelompok dengan anutan dan aturan tersendiri, atau keberpihakan. Apa hukum dari keberpihakan? Fakul maka katakanlah al-hizbiyah haram. Hizbiyah adalah haram. Illa hizbullah, kecuali hizbullah, kecuali kelompok Allah. Sebelumnya tentang hizbiyah, sebelum kita membaca dalil lebih mendalam, kita akan menelusuri dulu arti kata hizbiyah, makna dan pengertian dari hizbiyah yang hukumnya adalah haram. Pertama-tama, hizbiyah adalah fanatisme akan golongan tertentu, akan anutan tertentu, atau sikap keberpihakan, sikap fanatisme buta terhadap satu golongan atau komunitas atau kelompok tertentu.
Dan ini sudah ada dari zaman dahulu. Dari Al-Quranul Karim telah menerangkan kepada kita kan hizbiyah sudah ada dari zaman dahulu. Termasuk dalil akan kita baca nantinya. Nah, hizbiyah yang paling pertama kali adalah hizbiyah iblis alaihi laknatullah. Keberpihakan fanatik buta terhadap unsuriyahnya, terhadap unsur iblis yang diciptakan dari api. Nah, dia menolak kebenaran yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Dia menolak perintah dari Allah untuk sujud kepada Nabi Adam karena hizbiyah, fanatik kepada unsur dia api, keberpihakan kepada unsur dia api. Nah, dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hizbihnya syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syaitan adalah musuh. Ini, wahai anak cucu Adam, wahai umat manusia, jadikanlah dia sebagai musuh yang nyata. Innama yada'u hizbahu, sesungguhnya saja dia menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada hizbinya. Sesungguhnya saja dia menyeru kepada organisasinya, kepada komunitasnya, kepada fanatismenya. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar bersama-sama dia menjadi penduduk neraka. Perhatikan dari ayat yang barusan kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan iblis, atau pada ayat ini berbunyi dengan lafaz syaitan memiliki hizbi, memiliki kelompok yang dia fanatik kepadanya. Kemudian bahkan ada salah satu nama surat di antara 114 surat dalam Al-Quranul Karim. Salah satu surat dalam Al-Quranul Karim, nama surat tersebut adalah Al-Ahzab. Lafaz majmu' dari kata tunggal hizbun. Arti dari Ahzab adalah kelompok-kelompok. Sebagaimana kata tunggal dari hizbi adalah kelompok-kelompok. Maksud kami komunitas-komunitas atau aliran-aliran. Dan yang dimaksud dalam Al-Ahzab, yang dimaksud secara umum dalam kisah tentang surat Al-Ahzab adalah kelompok-kelompok yang bersatu untuk memusuhi Al-Haq. Dan mereka adalah pertama 6 kelompok Yahudi baik itu di luar kota Madinah seperti yang datang dari Khaybar. Yahudi Khaybar. Datang ke 6 Bani Israel, kufar Quraisy menghasut mereka untuk sama-sama memerangi penduduk kota Madinah, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dengan pemimpin mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan beberapa golongan Badui Arab di luar kota Madinah seperti Bani Ghatafan. Dan beberapa kabilah Badui lainnya di luar kota Madinah. Kemudian ditambahkan juga dengan kelompok komunitas Yahudi dari dalam kota Madinah sendiri, musuh dalam selimut, musuh yang ada dalam kota Madinah. Nah, kelompok-kelompok tersebut yang bersatu padu bersekongkol untuk memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat serta komunitas kaum muslimin, Allah namai mereka adalah Al-Ahzab, kelompok-kelompok hizb. Nah, jadi Al-Quranul Karim telah menerangkan kepada kita bahwasanya lafaz hizbi sudah ada di zaman dahulu. Dan apabila diperuntukkan di zaman kita ini, hizbi artinya adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang memisahkan diri dari al-haq. Dikatakan hizbi. Nah, karena dia memiliki pemahaman atau anutan yang memisahkan diri dari al-jamaah. Dia kelompok yang membuat kelompok yang baru, komunitas yang baru, dikatakan hizbi. Dan dengan alasan inilah sang penulis katakan bahwasanya al-hizbiyah itu haram. Haram. Setiap ada pemimpin tertentu dengan aturan yang dia buat tersendiri. Nah, dia misalkan dia dari jamaah kemudian dijuluki dengan hizbiyah. Hizbiyah haram. Kecuali adalah Hizbullah, nanti akan datang. Sang penulis terangkan kepada kita bahwasanya kecuali Hizbullah. Kecuali kelompoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca landasan hukumnya kali ini yang boleh dibawakan dalam poin ini.
Kata Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, wa dalilu qaulullahi ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Dalil pertama berupa ayat. Dibawakan beberapa ayat kepada kita sekitar 3 atau 4, kemudian nanti ditutup dengan hadis. Dalil pertama adalah wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tepat sekali boleh bawakan ayat ini sebagai landasan hukum pertama bahwa orang-orang musyrik dalam beragama mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok, berhizbi-hizbi. Kita artikan ayat yang barusan beliau bawakan kepada kita. Wala takunu kal musyrikin, wahai orang-orang muslim, wahai orang mukmin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Terlarang untuk sama dengan mereka, menyerupai mereka, mencontoh mereka. Minal ladzina farraqu dinahum, dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, jadilah mereka berkelompok-kelompok. Orang musyrik dengan satu julukan yang global, musyrik, ternyata mereka punya kelompok-kelompok yang begitu banyak. Allah pun tentang masing-masing kelompok tersebut adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Artinya mengklaim dialah yang paling tepat, dialah yang paling betul, kemudian kelompok yang lain adalah salah, keliru. Pertama, hizbiyah adalah tradisi orang-orang musyrik. Perhatikan tentang gambaran akan hal tersebut. Di tahun ke-8 Hijriyah, ketika Nabi SAW datang menyerang kota Makkah yang dikenal dalam sejarah Islam dengan Fathu Makkah. Nabi SAW dengan personil beberapa ribu dari kalangan para sahabat, dari kota Madinah datang ke Makkah untuk merebut kembali kota Makkah yang tadinya beliau dan para sahabat Muhajirin terusir darinya. Alhamdulillah dari hasil akhir perang Fathu Makkah adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW ketika masuk ke dalam Masjidil Haram di sekitaran Makkah, di sekitaran Ka'bah, beliau Nabi SAW mendapati sekitar 360 buah berhala. 360 buah berhala. Di berhala yang beliau dapati di sekitaran Ka'bah bukan cuma 1, 2, 3, bukan cuma 10, 20. Bahkan yang beliau dapati dengan jumlah berhala adalah 360 berhala. Dan masing-masing dari berhala tersebut tentunya memiliki penganut, pengikut, penyembah, memiliki abdi. Artinya berhala satu dia punya para penyembah. Berhala yang kedua dia punya penyembah yang berbeda. Berhala ketiga memiliki penganut dan penyembah dan seterusnya. Perhatikan jumlah 360 berhala. Semuanya musyrik. Dari sini gambaran kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik mereka sendiri terpecah belah, berkelompok-kelompok. Makanya Allah melarang kita untuk menyerupai mereka. Wala takunu kal musyrikin, janganlah kalian sama dengan orang-orang musyrik. Apa kesamaan dalam sisi apa? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka berkelompok-kelompok terlarang. Hizbiyah terlarang. Dari ayat yang barusan kita dapati, pelajaran pertama yang sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa berkelompok-kelompok merupakan tradisi orang-orang musyrik. Subhanallah. 360 berhala yang dihancurkan oleh tangan suci Nabi SAW ketika beliau masuk ke kota Makkah itu baru di sekitaran Ka'bah. Disebutkan dalam berita bahwasanya 360 berhala yang beliau dapati masih di sekitaran Ka'bah. Belum di luar Masjidil Haram. Belum di Jazirah Arab secara keseluruhan. Bisa jadi mungkin ada jutaan berhala yang disembah oleh masing-masing suku, masing-masing kabilah, masing-masing komunitas. Ini orang musyrik. Ini orang musyrik. Kita baca dalil berikutnya. Bahkan ini juga, sebelum kita baca, ini juga merupakan tradisi dari orang Yahudi dan Nasrani. Akan datang nanti dalilnya dari hadis. Selain berpecah belah, berhizbiyah merupakan tradisi orang-orang musyrik penyembah berhala. Ini pun dijumpai dari Yahudi dan Nasrani. Mereka berpecah belah.
Dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian seperti orang-orang yang memecah agama mereka. Nah, mereka orang yang telah diberikan kitab. Surat Ali Imran itu menceritakan tentang Yahudi dan Nasara. Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah, wakhtalafu, berselisih pendapat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina mukhtalifina mutafarriqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata Subhanahu wa taala, nah, tidaklah orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara mufakkina berpecah belah, mutafarriqina mukhtalifina bercerai-berai, berkelompok-kelompok, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai setelah datang kepada mereka penjelasan. Nah, jadi dari sini kita dapati ikhwanul kiram wa akhwatil karimat barakallahu fikum jami'an bahwasanya hizbiyah adalah tradisi tradisi umat-umat terdahulu dari sisi kebatilan, dari orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasara dan semisal mereka. Wa qaulu ta'ala, dan hukum yang kedua kali ini masih dari ayat. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat ini terdapat pertama perintah untuk bersatu, yang kedua larangan untuk bercerai-berai. Wa tasimu bihablillahi jami'an, bersatu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Perintah untuk berpegang teguh. Datang kedua, kalimat yang kedua untuk larangan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, bercerai-berai terlarang. Berkelompok-kelompok terlarang. Hizbiyah terlarang. Oleh karena itu sampai penulis bawakan kepada kita vonis bagi hizbiyah adalah haram, dan ini sudah sungguh sangat tepat. Nah, ini merupakan bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala, usul akidah, pondasi akidah yang utama. Orang-orang mukmin adalah bersatu dan jangan bercerai-berai. Nah, karena dampak bercerai-berai adalah akan melemahkan kekuatan, akan menghilangkan persaudaraan dan persatuan. Dalam surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian berbeda pendapat, wa la tanazza'u fatafshalu, niscaya kalian akan merugi, wa tadhhabu rihukum, serta akan hilang kekuatan persatuan kalian. Artinya kalau kaum muslimin sudah bercerai-berai, satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan, padahal mengaku yang mereka sembah Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka jadikan sebagai panutan adalah Nabi yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka jadikan sebagai pedoman, yakni Al-Qur'anul Karim yang satu, umat Islam. Apa alasannya bercerai-berai? Menunjukkan kepada kita bahwasanya berkelompok-kelompok adalah terlarang, tidak boleh, hukumnya haram. Perintah untuk bersatu, larangan untuk bercerai-berai. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Nah, ayat ini juga sungguh sangat tepat sekali sampai dibawakan kepada kita. Semoga Allah menjaga beliau. Dan perkataan Allah yang maha tinggi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Apa keterkaitan antara potongan awal ayat yang pertama dengan potongan berikutnya yang terakhir? Ketika Allah memerintahkan pertama Allah memberitakan bahwasanya umat ini adalah umat yang satu, Anda tidak pantas untuk bercerai-berai. Kemudian Allah menerangkan dirinya adalah zat yang maha satu, qul huwallahu ahad wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Rabb maha satu, qul huwallahu ahad. Nah, kalau yang disembah satu, kenapa kok bercerai-berai di bawah? Kalau yang dijadikan sebagai pedoman satu, yakni Al-Quran, kenapa bercerai-berai di bawah? Kalau yang dijadikan sebagai panutan adalah satu, Nabi SAW, kenapa kok bercerai-berai di bawah? Makanya bercerai-berai hukumnya adalah haram. Wa qauluhu, landasan hukum yang berikutnya. Kali ini berupa pujian terhadap kelompok yang satu yang selamat tadi.
Nah, di antara sekian banyak kelompok hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Ala taquluhu ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Nah, siapa mereka? Hizbullah. Hanya satu hizb yang selamat dan tertolong. Nah, mereka adalah Hizbullah yang senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti. Kita akan baca setelah ini bahwasanya apa ciri-ciri kelompok yang selamat serta apa karakteristik kelompok yang hizbiyah yang mengaku-ngaku mereka selamat padahal tidak. Nah, jadi sampai penulis bawakan sengaja kepada kita menerangkan bahwasanya begitu banyak perselisihan. Nah, yang kita rasakan saja di era kita kali ini, masing-masing mengaku agama Islam. Ada Islam berwarna hijau, ada Islam berwarna putih, ada Islam inisial M, ada Islam inisial N, ada Islam inisial J, dan seterusnya. Nah, ada Islam inisial W6W, dan seterusnya. Al-muhim begitu banyak agama Islam di zaman kita sekarang ini, semuanya mengaku Islam, tapi kenapa berbeda-beda, memiliki slogan tersendiri, cara ibadah tersendiri, masjid bahkan berbeda-beda, waliyadzubillah. Nah, kali ini beliau akan bawakan kepada kita satu hadis yang berkaitan dengan ciri-ciri dari masing-masing kelompok tersebut. Mana kelompok yang dikatakan al-haq, mana kelompok yang dikatakan keluar dari al-haq. Landasan hukum yang berikutnya dari hadis kita baca, kata Syekh Yahya sang penulis. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridainya. Dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan firqatan wahidah. Kita artikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan terpecah belah umatku menjadi 73 agama, 73 kelompok, 73 komunitas, 73 firqah. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. 73. Dan perhatikan dari cetakan yang ada di depan kita ini, boleh sengaja berikan titik-titik karena ini adalah potongan tengah, potongan akhir dari hadis ini. Bila ada potongan awalnya, kita akan baca selengkapnya. Kata Nabi SAW dari awal hadis, iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Kemudian masuk pada hadis ini, wa taftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar. Nah, 70 millatan kulluhum finnar illa millatan aw firqatan wahidah. Arti selengkapnya dari potongan awal tadi yang kita baca di depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Sedangkan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku juga, kata Nabi SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Potongan awal selengkapnya dari hadis kita baca sengaja dikarenakan ingin menerangkan dengan apa yang telah kita kuatkan di depan tadi, bahwasanya musyrikin di antara tradisi mereka adalah berpecah belah, sebagaimana Yahudi dan Nasara juga mereka memiliki tradisi berpecah belah. Nah, ada Kristen begitu banyak pecahan aliran dalam agama Kristen. Ada namanya Protestan, ada Katolik, nah ada Advent, ada Pentakosta, ada Ortodok, ada Masihi, dan seterusnya. Demikian juga Yahudi adalah kelompok Yakubiyah, dan juga Yahudi Ortodok. Nah, dan semisalnya. Al-muhim, berpecah belah dalam agama adalah ciri khas daripada ahlul batil zaman dahulu. Para musyrik, Yahudi dan Nasara, dan ternyata begitu sangat disayangkan. Nah, berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini pun berpecah belah. Begitu sangat disayangkan. Nah, Nabi SAW memberitakan kepada kita semenjak 1400 tahun yang silam, dan sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Nah, kita selesaikan hadisnya karena dalamnya terdapat pelajaran yang begitu mengenal. Tadi telah kita baca bahwasanya umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, lebih banyak daripada golongan Yahudi dan Nasara. Yahudi hanya 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan, sedangkan umat ini menjadi 73 golongan. Ada satu yang selamat, kata Nabi SAW. Nah, ada satu yang selamat.
Ketika mendengar bahwasanya ada 73 golongan hanya satu yang selamat, tentunya kita penasaran. Nah, mungkin terbetik dalam pikiran kita, apa kira-kira amalan mereka, apa ciri-ciri mereka, apa karakteristik mereka. Apa yang membuat mereka terbedakan dari 72 yang akan masuk ke dalam neraka tadi? Karena perhatikan, 72 diancam dengan neraka. Semuanya di neraka kecuali satu, hanya satu yang tidak masuk ke dalam neraka. Artinya mereka kadang adalah penduduk surga. Makanya kita dengan serba penasaran, sebagaimana para sahabat pun penasaran, makanya mereka bertanya. Lanjutan hadisnya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, mereka bertanya, siapakah golongan yang selamat tersebut? Dengan penuh penasaran, apa ciri-cirinya, apa karakteristik mereka? Nah, apa yang membedakan mereka dari kelompok yang masuk neraka tadi? Qala, kata Nabi SAW memberikan jawabannya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ternyata ini kuncinya. Kuncinya adalah ma'an alaihi washabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Artinya meniti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan praktek dari para salaf, itulah jalan yang selamat. Jangan dirubah, jangan diganti, jangan ditambah, jangan dikurangi. Persis sama dengan apa yang Nabi SAW dan para sahabat datangkan. Mulai dari gaya hidup, metode hidup, cara bergaul, berpakaian, teknik ibadah, proses belajar mengajar, bermuamalah, berniaga, dan seterusnya. Kita ambil dari Nabi SAW ajaran beliau dengan praktek para sahabat. Cuman itu. Itu satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Artinya, menyelisihi jalan ini adalah jalan kebinasaan yang mengantarkan kepada neraka. Dan itulah divonis dengan bid'ah, divonis dengan hizbiyah, divonis dengan pengelompokan, divonis dengan fanatisme terhadap golongan dan aliran. Nah, kalau begitu simpel. Jalan keselamatan untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, selamat dunia akhirat adalah ma'ana alaihi wasallam. Apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Nah, para lelaki dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang digunakan oleh Nabi SAW karena pakaian tersebut adalah pakaian yang mengantarkan kepada keselamatan. Demikian juga kaum wanita dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang digunakan oleh istri-istri Nabi SAW karena mereka adalah suri tauladan dan panutan dalam hal tersebut untuk memenuhi 6 kriteria seorang tersebut dikatakan selamat. Dan semuanya yang datang dari Nabi SAW telah kita sebutkan tadi tentang metode hidup, cara makan, cara tidur, adab-adab, pergaulan, bermuamalah, berniaga, proses belajar mengajar, menimba ilmu, dan seterusnya dari apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Dan kita akan baca redaksi hadis dari yang dibawakan oleh sang penulis berdasarkan hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Walau syahid min hadis Muawiyah radhiyallahu anhu akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa lahu syawahid ukhra fal haditsu hasan. Hadis ini asal muasalnya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan memiliki penguat lain dari hadis Muawiyah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh dua seorang sahabat. Yang beliau bawakan sang penulis adalah dari Abdullah bin Amr bin As dan juga penguat dari hadisnya Muawiyah. Nama hadisnya Muawiyah juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Dan dia memiliki penguat lain juga dan hadisnya adalah tingkatannya hasan, derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Al-muhim dari apa yang barusan kita ambil, kesimpulan akhir tentang bab ini bahwasanya berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, bergolongan-golongan, berhizbiyah, hukumnya adalah haram karena telah memisahkan diri dari 6 kelompok yang al-haq. Dan terakhir sebagai penutup dari inti poin ini kata sang penulis, wa qauluhu. Ada ucapan terakhir dari bab ini, poin ini. Wa qauluhu kulluha finnar. Perkataan Nabi SAW seluruhnya di neraka itu 72 golongan. Di antara 73 golongan satu yang selamat dan mereka adalah Hizbullah. Semuanya di neraka 72 tadi fihi bayanu hali ahli ahwa'i wa jurhuhum. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keadaan pengekor hawa nafsu dan mencela mereka. Artinya ucapan terakhir sebagai poin penutup bahwasanya Syekh Yahya hafizallahu taala mengajarkan kepada kita tentang yang namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jar artinya mencela,
Ta'dil artinya memuji, dan ini merupakan bagian daripada dinamika berakidah, akidah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mencela orang-orang yang pantas untuk dicela adalah bagian daripada agama, serta memuji orang-orang yang pantas untuk dipuji adalah bagian daripada agama. Jadi ahlu sunnah wal jamaah punya akidah yang mereka jalankan, yang mereka ikuti dalam keadaan mengikuti Nabi SAW dari hadis yang beliau bawakan kepada kita di sini. Kata Nabi SAW, kulluha finnar. Kita dapat penjelasan bahwasanya boleh untuk mencela. Ketika mencela tersebut dengan al-haq, dengan kebenaran. Jadi mencela pihak yang pantas untuk dicela berdasarkan dalil adalah bagian daripada agama. Sebagaimana merekomendasi, sebagaimana mengatakan si fulan berada di atas al-haq adalah bagian daripada agama selama itu diucapkan dengan dalil. Jadi sebagian orang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah tukang tahdir, mencela si fulan salah, si fulan keliru, si fulan hizbi. Si fulan mubtadi, si fulan sesat. Ini bagian daripada agama. Ketika kita mencela dengan al-haq, itu adalah bagian daripada agama. Nabi SAW mencela orang-orang Khawarij. Terkadang beliau mengucapkan ucapan seperti kilabun nar, orang Khawarij adalah neraka. Maksud kami anjing-anjingnya neraka. Ini ucapan Nabi SAW. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Lahab di dalam Al-Qur'anul Karim. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Ini celaan. Celaan kepada orang yang pantas untuk dicela adalah bagian daripada agama, sebagaimana merekomendasikan orang-orang yang pantas untuk direkomendasi adalah bagian daripada agama. Tapi ini berkaitan dengan poin yang ke-49 dari materi kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil poin terakhir dari mabadi tauhid dan akidah berkaitan dengan kelompok yang sesat dalam agama Islam. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.